sebagai daerah yang terluas di Sulawesi Utara sudah barang tentu ini mutiara ini Bolmong. Iya. Ya kan mutiara. Tapi mutiara itu kalau tidak dipoles, tidak di ini pasti mutiara yang tidak berarti. Iya. Nah, pertanyaan, Bapak sebagai seorang anggota DPR Bola Mongondo muda pasti punya semangat dan cita-cita yang luar biasa. Iya, pasti. Pasti ya? Ya. Nah, ke depan sebagai seorang politisi, apa yang sikap Bapak untuk berhadapan dengan persoalan ini? Nah, kalau sikap saya, yang pasti saya punya cita-cita hari ini saya dipercayakan sebagai anggota DPR, maka tentu saya konsen untuk mengawal kebijakan pemerintah. Pertama, mendorong kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tadi untuk mengembangkan potensi-potensi. Ya, pariwisata salah satu, pertanian, itu yang orang kawal dan mendorong. Jadi betul-betul orang mengawal kebijakan pemerintah itu dari orang DPR. Kalau pertama kan sangat potensi kan, Bolmong terkenal dengan pertambangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera kita wabarakatuh. semua. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bola Mongondo, Bapak Julhan Manggabarani, yang saat ini beliau berkesempatan berada di Kota Gorontalo dalam rangka suatu kegiatan yang besar yang bernama Legislatif Expo. Sulut Go. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak? Alhamdulillah kabar baik. Ya, kabar baik. Ini sudah berapa hari di Gorontalo? Alhamdulillah ini sudah yang ketiga harinya di Gorontalo. 3 hari. Saya hadir dari hari Rabu Rabu ya. sebelum pembukaan Legislatif Expo. Ya. Kalau boleh sedikit tahu ini tentang acara kegiatan legislatif ini, seperti apa acara ini formatnya? Jadi ini adalah agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Domus Politika yang ke-11. Ini sudah yang ke-11 Sudah kali. ke-11 kali ya? Iya, yang ke-11 kalinya. Ini biasanya dilaksanakan di Manado, Sulawesi Utara. Karena ini gabungan dari anggota DPR Sulut Go, jadi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Nah, namun tahun ini dilaksanakan di Gorontalo karena permintaan dari anggota DPRD yang ada di Gorontalo. Sehingga ada cantolan Go di dalam. Iya, Sulut ini Go. ada Sulut Go. Selama ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Iya, ini pertama kalinya diadakan di Gorontalo. Dulunya diadakan di Mantos. Hari ini kita suasana baru karena di ruang terbuka di lapangan Taruna. Lapangan Taruna. Luar biasa. Jadi acara ini memang sudah jadi agenda tahunan atau
per 2 Dan tahun. menjadi agenda tahunan. Tahunan ya. Ya. Kalau Bolmong sendiri pernah jadi semacam tuan rumah enggak? Belum. Kalau Bolmong sih belum. Kita masuk di wilayahnya Sulawesi Utara. Jadi boleh juga mungkin ke depan kalau kita minta, tapi memang untuk Bolmong ya fasilitas kita belum sedia karena di agenda ini kurang lebih 500 sampai 1000 orang yang hadir karena seluruh anggota DPR yang hadir bagi peserta yang ikut. Ini semua luar biasa ya. Ya. Memang termasuk juga acara yang agak besar ya. Ya. Ini luar biasa sebenarnya Gorontalo ini. Yang pasti kehadiran teman-teman anggota DPR itu membawa dampak. Yang pertama ya, Ya. hotel. Ya. Yang kedua ya usaha-usaha mungkin warung kopi Ya. atau yang kayak pasti teman-teman setelah dari acara tetap harus nongkrong misalnya di warung-warung kopi pasti Ya. ada dampak ekonomi lah. Artinya kegiatan legislatif Expo ini pasti akan berdampak ekonomi bagi masyarakat. Iya pasti. Ya kan pasti. Dan berarti memang acara ini sangat bermanfaat dan berarti bagi masyarakat. Iya. Ini kan tujuannya kita ya karena kita kesibukan anggota DPR ini adalah ajang silaturahmi Ya. sekaligus tukar pikiran sesama anggota DPR Ya. ya sekaligus ya mungkin menyamakan presiden dengan eksekutif. Ya. Itu DP tujuan. Tapi ini sudah ada gandengan, katakan di KT nama Gorontalo dalam berarti mungkin ya tetap untuk mengikat persaudaraan antara Sulut dan Gorontalo. Iya, karena memang kita Sulut dan Gorontalo adalah saudara. Saudara kan? Bagian yang tidak dipisahkan. Masyarakat Gorontalo banyak di Sulawesi Utara, Sebaliknya juga ada. begitupun sebaliknya. Ini sudah tidak bisa dipisahkan. Tadi sekarang. Oke, Pak Zulan, coba saya mencoba lebih elaborasi lebih ini. Bapak dari apa? Wakil Ketua DPRD Bola Mongondo dari Golkar ya? Iya, dari fraksi Golkar. Dari fraksi Golkar. Pertanyaan saya sebagai seorang politisi muda ini, Iya. bagaimana pandangan Bapak? Pertama, Iya. ketika datang di Gorontalo melihat ini kan masih kondisi acara ini bisa orang bilang diagendakan di tahun politik. Nah, iya kalau misalnya tanggapan saya untuk terkait Gorontalo, kalau saya sih sebenarnya nih Gorontalo ini sudah ini karena kemarin sebelum saya masuk Bola Mongondo juga saya dari Gorontalo. Berarti Jadi- kampung kedua. Iya, jadi kampung kedua. Jadi waktu saya sebelum karena saya hadir di di Bola Mongondo itu hanya istri kawin di sana. Kalau asli saya juga dari Sulawesi Selatan. Jadi saya cari kerja dulu di Gorontalo Iya, di Mall Mega Janur. iya, Setelah itu saya dapat jodoh orang Bola Mongondo maka saya kawin. iya. Setelah saya mencoba untuk terjun ke politik, alhamdulillah terpilih Terpilih ya. jadi anggota DPR. Bola Mongondo dari daerah mana itu? Dari saya dari Santombolang. Tombolang. Dapil 1. Masuk di wilayah Dapil 1. Kalau menurut Pak Sulon, bagaimana Bola Mongondo lah ke depannya? Karena saya tahu Bola Mongondo ini salah satu atau provinsi yang kabupaten yang terluas di Sulawesi Utara dengan potensi yang luar biasa. Sebenarnya kalau Bola Mongondo ini adalah satu daerah yang kaya menurut saya. Kayak alam. Potensinya kaya alam. Ya. Di Bola Mongondo itu apa saja boleh hidup sebenarnya. Di tanahnya kaya dengan emas, terkenal dengan tambangnya. Sektor pertaniannya juga cukup luas. Salah satu lumbung padi Ya, kan? salah satu lumbung padi yang ada di Sulawesi Utara. Begitupun sektor perwisata luar biasa, sangat menjanjikan. Apalagi saya yang berada di posisi pesisir wilayah Pantura kan, Sudah. di pesisir pantai, itu potensinya luar biasa. Itu merupakan modal katakanlah modal pembangunan Bola Mongondo. Iya, itu sebenarnya modal yang orang boleh untuk menjadikan potensi untuk menjadi pendapatan daerah. Sebagai seorang politisi muda, bagaimana meraih itu? Kira-kira di dalam konsep-konsep Pak Zulon. Nah, kalau saya sendiri sih punya konsep walaupun
tidak segampang apa yang orang pikirkan sebenarnya. Tapi kalau menurut saya, ya mulai hari ini orang tetap harus menyiapkan ini. Jadi potensi itu kira-kira kalau dari sektor pariwisata, kira-kira orang yang teman-teman yang ada di DPR hari ini dari tahun 2021 itu kita sudah keluarkan peraturan daerah untuk terkait untuk menjadi syarat untuk potensi pariwisata, sehingga itu orang boleh buka DP akses lah. Akses. Jadi memang pariwisata itu salah satu potensi menjanjikan ya. Sebenarnya menjanjikan. Menjanjikan. Cuma memang kalau sektor pariwisata ini orang mesti ya orang sih lebih berharap dia lebih baik ketika dikelola oleh swasta. Swasta ya. Ya. Artinya diharapkan ada investor. Iya. Jadi ya mungkin pemerintah daerah hari ini boleh membuka untuk investor, terutama untuk sektor pariwisata. Ya. Saya kembali ke pariwisata tadi. Ya. Jadi bagaimana pariwisata itu untuk Bolmong itu kelihatan potensinya besar ya. Sebenarnya kalau menurut kita potensi wisata itu orang boleh kembangkan melalui investor. Iya. Iya, karena dia lebih ini. Nah, tujuan kita untuk kembangkan kan cuma sebenarnya intinya bagaimana supaya boleh menjadi pendapatan asli daerah. Bagaimana posisi DPR lah di para persoalan DPR hari ini kan tadi tahun 2020 kita sudah buat peraturan daerahnya untuk membuka ini itu sektor pariwisata. tinggal mau endorse. Tinggal mau endorse bagaimana supaya pemerintah daerah promosikan kepada para investor, kira-kira menawarkan. Iya. Jadi tinggal ada di pemerintah daerah sebenarnya. Kalau kami DPR mendorong. Menurut itu. Sebagai daerah yang terluas di Sulawesi Utara sudah barang tentu ini mutiara ini Bolmong. Iya. Ya kan mutiara. Tapi mutiara itu kalau tidak dipoles, tidak di ini pasti mutiara yang tidak berarti. Iya. Nah, pertanyaan, Bapak sebagai seorang anggota DPR Bola Mongondo muda pasti punya semangat dan cita-cita yang luar biasa. Iya, pasti. Pasti ya? Ya. Nah, ke depan sebagai seorang politisi, apa yang sikap Bapak untuk berhadapan dengan persoalan ini? Kalau sikap saya, yang pasti saya punya cita-cita hari ini saya dipercayakan sebagai anggota DPR, maka tentu saya konsen untuk mengawal kebijakan pemerintah. Pertama, mendorong kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tadi untuk mengembangkan potensi-potensi. Ya, pariwisata salah satu, pertanian itu yang orang kawal dan mendorong. Jadi betul-betul orang mengawal kebijakan pemerintah itu dari orang DPR. Kalau pertambangan kan sangat potensi kan. Bolmong terkenal dengan pertambangan. Memang kalau persoalan pertambangan, ya hari ini kan di Bola Mongondo sudah ada perusahaan tambang yang dikenal yaitu JRBR. Nah tentu orang hari ini bagaimana supaya punya kebijakan, bagaimana supaya orang buka ini WPR, itu yang paling penting. Nah tentu itu orang teman-teman DPR mendorong hari ini supaya bagaimana tidak sekedar bahwa orang dari luar ini yang kembangkan, yang mengambil kekayaan daerah kan. Rakyat juga boleh menambang. Pak Jul, kan pemerintahan itu kan ada legislatif, ada legislatif, ada eksekutif. Nah, ini yang menentukan roda pembangunan di suatu daerah. Iya. Dari pandangan Bapak bagaimana melihat kondisi Bolmong antara legislatif dan eksekutif? Yang pasti kalau untuk majunya satu daerah harus kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif. Karena tadi dua-dua ini tujuannya sama, hanya untuk bagaimana supaya kesejahteraan rakyat yang paling penting. Ya. Nah, kita sebagai legislatif tentu tadi tugas kita adalah bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah agar pro rakyat. Ya, artinya Bapak kan legislatif pasti di antaranya pengawasan. Iya. Itu eksekutif. Pengawasan itu tujuan untuk rakyat. Iya. Iya kan? Untuk rakyat. Sudah barang tentu Bapak konsen di situ. Iya. Di pengawasan itu. Iya. Kan
kalau DPR itu kan tugasnya untuk menetapkan anggaran, melakukan pengawasan, mengeluarkan peraturan daerah yang tentu tadi. Jadi ya menetapkan anggaran dalam posisi bagaimana supaya anggaran yang kita tetapkan itu adalah pro rakyat. Begitupun pengawasan. Jadi kita mengawasi anggaran yang telah kita tetapkan, apakah sesuai dengan apa yang kita tetapkan dan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, begitupun peraturan daerah. Tentu kita mengeluarkan peraturan-peraturan daerah bagaimana supaya peraturan ini berpihak kepada rakyat dengan tujuan untuk mengembangkan tadi potensi daerah. Ya, luar biasa. Luar biasa nih diskusi malam ini. Sebagai closing statement, Pak Sulat, apa kira-kira yang akan Bapak sampaikan ke rakyat Pulau Mongondo dari Gorontalo? Kebetulan Bapak ada di acara Gorontalo. Yang pasti hari ini saya berada di Gorontalo menghadiri acara Legislative Expo yang ke-11, kebetulan dilaksanakan di Gorontalo. Maka pesan saya kepada rakyat Pulau Mongondo, di tahun 2024 ini adalah tahun politik. Maka tentu harapan saya berharap bahwa memang memilih perwakilan atau anggota DPRD yang betul-betul punya kredibilitas, punya komitmen terhadap rakyat, baru betul-betul bagaimana supaya dia kenal itu yang mewakili dari dapil masing-masing. Itu yang terpenting. Karena tentu sebagai perwakilan banyak boleh jadi anggota DPR, tapi tentu belum yakin apa mau berkomitmen dengan rakyat, apa bisa menjalankan janji-janjinya terhadap rakyat. Itu yang paling penting pesan saya kepada rakyat Bola Mongondo. Karena memang Bola Mongondo ini adalah sebenarnya kabupaten kota yang tertua yang dari 5 kabupaten, 4 kabupaten 1 kota. Kita kabupaten tertua. Tetapi kita pindah dari Kota Mobagu ke Bola Mongondo. Maka tentu kita boleh bilang baru. Nah, kita ketinggalan dari daerah-daerah anak kita. Nah, tentu itu yang paling penting bagaimana supaya orang sama-sama membangun Bolmong. Banyak hal dari potensi. Oke, terima kasih Mas Sulan. Ya, sukses selalu. Ya. Selamat bertugas di Gorontalo dan kembali ke Bolmong. Salam dari masyarakat Gorontalo untuk masyarakat Bolmong. Alhamdulillah, saya juga terima kasih kepada rakyat Gorontalo sudah menerima kami, menyambut kami dengan baik. Insyaallah kami senang selama di Gorontalo. Terima kasih. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sahabat Abang Warkop, wawancara singkat saya dengan Wakil Ketua DPR Bola Mongondo, Bapak Sulwan Manggaparani dari Gorontalo, Indonesia. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.